Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Balai Ilmu, kembali lagi di channel Balai Ilmu, media belajar untuk siswa. Ayo belajar PPKN bersama Bu Ani. Sahabat Balai Ilmu, sebelumnya kita telah membahas materi bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 2 tersebut, kita telah membahas bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan, sifat, dan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945, serta bagaimana melaksanakan dan mempertahankannya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi PPKN kelas 8 semester 1 bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan, subbab A, makna tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sahabat Balai Ilmu, tahu nggak sih, hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Jawabannya adalah tidak ada. Sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Baiklah sahabat Balai Ilmu, sebelum kita membahas makna tata urut peraturan perundang-undangan, yuk kita simak kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh sahabat Balai Ilmu yang kelas 8. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran ini yaitu, setelah melalui proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami tata urut peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia dengan berpikir positif dan berperilaku jujur, serta meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urut peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, indikator keberhasilannya adalah siswa diharapkan 1. Dapat menguraikan pengertian peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dapat menguraikan tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, dapat menjelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut pasal 5. Yang keempat, dapat menjelaskan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan menurut pasal 6. Nah, kalau sudah tahu, simak terus materi selanjutnya. Sahabat Balai Ilmu, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Sudahkah sahabat Balai Ilmu melaksanakan peraturan di jalan raya dengan baik? Apakah ada hubungan melaksanakan peraturan berlalu lintas dan peraturan perundang-undangan? Kalian pasti ingin tahu banyak informasi tentang ketaatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, untuk membantu sahabat Balai Ilmu menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak pembahasan makna tata urut peraturan perundang-undangan berikut ini. Sahabat Balai Ilmu, tahukah kalian, negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima. Segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Nah, sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia
dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contohnya seperti ketika akan menggunakan sepeda motor di jalan, maka ada peraturan berlalu lintas yang harus kita patuhi. Dan ada juga contoh jika ada seorang pencuri di lingkungan tempat tinggal kita, maka kita tidak boleh main hakim sendiri. Maka pencuri tersebut harus kita bawa kepada pihak yang berwajib atau berwenang untuk dilakukan tindakan sesuai hukum atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Sahabat Balik Ilmu, untuk mewujudkan sistem hukum nasional, maka sesuai amanat pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, namun materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang sudah paham ya bagaimana pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Sekarang, sahabat Balik Ilmu, kita akan melanjutkan ke tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, tata urut peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Sahabat Balik Ilmu, tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau azas umum yang berlaku dalam hukum. Nah, adapun tata urut perundangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Sampai di sini, paham ya? Sahabat Balik Ilmu, berikut adalah hierarki dari peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Nah, berikut ini hierarkinya. Yang menjadi urutan pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Dan kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi, Perda provinsi. Yang ketujuh adalah peraturan daerah kota kabupaten atau Perda kota garing kabupaten. Nah, inilah hierarki dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita ke asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 5. Nah, asas yang pertama adalah kejelasan tujuan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksudnya di sini, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Nah, asas yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksudnya di sini adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, asas yang keempat adalah dapat dilaksanakan. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Nah, asas kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, asas keenam yaitu kejelasan rumusan. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematis, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan asas-asasnya. Yang ketujuh, keterbukaan. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Nah, sampai di sini paham ya? Baiklah, sahabat Balai Ilmu, selanjutnya kita ke asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 6. Nah, asas yang pertama adalah pengayoman. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas yang kedua yaitu kemanusiaan. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Nah, asas yang ketiga adalah asas kebangsaan. Maksudnya di sini adalah
bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas yang keempat adalah asas kekeluargaan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas yang kelima adalah asas kenusantaraan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan asas yang keenam adalah asas Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya di sini adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas yang ketujuh adalah asas keadilan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Nah, selanjutnya asas yang kedelapan adalah asas kesamaan kedudukan. Maksudnya di sini adalah dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Nah, asas yang kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Nah, asas yang ke-10 adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, dari sini sudah paham ya? Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Baiklah sahabat Balai Ilmu, sekian materi kita makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Semoga bermanfaat. Ayo belajar PPKN bersama Bu Ani di Balai Ilmu Media Belajar Siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.